menjelaskan tentang pertumbuhan masa dewasa tengah. Sebelumnya ini adalah contoh orang yang banyak coping stresnya daripada stresnya. Oke, dewasa tengah adalah masa psikologi perkembangan yang terjadi pada rentang usia 40 sampai 65 tahun. Pada masa ini juga seseorang biasanya mendapatkan katanya tuh pada masa ini ada memperoleh dan kehilangan. Jadi pada masa ini seseorang lebih kayak memperoleh kebahagiaan ketika anaknya udah pada dewasa, karirnya udah bagus, usahanya udah bagus. Tapi di lain sisi juga kehilangan, yaitu kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, mungkin kehilangan orang yang dicintai dan lain sebagainya. Di sini saya ke bagian perkembangan kognitif dan religinya. Yang pertama perkembangan religi, yaitu pada usia ini seseorang lebih pemrosesan informasinya itu atau intelijennya menurun. Jadi bukan berarti lemot, tapi tidak sebagus usia sebelumnya. Makanya kadang kalau kita ngobrol sama orang tua apa ibunya kadang kan agak nggak paham ya, tapi sebenarnya paham, cuma agak lemot mengolah informasi yang baru. Oh, ditekan gitu ya. Terus jangan sampai kita gara-gara itu jadi benci, jadi nggak pahaman ya. Tetap harus sharing sama keluarga kita. Terus ada memori pada usia ini lebih suka lupa. Nggak pikun sih, tapi kadang lupa, belum masuk ranah pikun. Pikun kan lupa banget. Lupa setengah. Pernah gak sih ditanyain, pernah pas pulang ditanyain kelas berapa ya? Iya benar. Padahal anaknya sendiri. Jurusan kuliah juga, jurusannya apa ya? Padahal yang nyuruh kuliah dia. Cuma lupa doang. Karena banyaknya mungkin sibuk kerja, sibuk cari nafkah dan lain-lain, mungkin lupa. Terus yang ketiga ada kemampuan memecahkan masalah yang praktis dan efektif. Jadi lebih simple, enggak rumit, tapi tetap berunding. Maksudnya kan banyak kata-kata pemikirannya udah dewasa. Yang dimaksud dewasa itu udah mateng, jadi nggak langsung mutusin ini itu, tapi dipertimbangkan dulu. Nah, tapi pada usia ini kadang itu kreativitas sama kemampuannya malah meningkat. Kan banyak malah profesor atau seniman-seniman di usia tua malah menghasilkan karya yang banyak, kayak Iwan Fals dan lain-lain. Karena dulu pas muda dia udah banyak mencoba, udah pengalaman ibaratnya dari melakukan seni tersebut, sehingga pas dewasa bukan malah menurun tapi malah meningkat. Terus lebih dewasa juga cara berpikirnya lebih fleksibel, menggunakan ada ambiguitas, mempertimbangkan konteks dalam pengambilan keputusan. Lanjut yang religi. Nah, pada usia ini perkembangan religinya itu seseorang lebih mencari makna kehidupan, lebih menekankan di bukan mencari, karena pas mencari udah di fase sebelumnya remaja akhir. Pada remaja dewasa tengah ini seorang lebih menerapkan keagamaannya, lebih mencari, lebih meningkatkan tingkat keagamaannya.
pada umum ini juga agama itu dianggap sebagai sumber ketenangan. Mungkin karena banyaknya lelah karena kegiatan atau permasalahan yang di luar, jadi agama itu sebagai sumber ketenangan, terus lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pada masa dewasa tengah ini individu mengalami transformasi signifikan yang meliputi perubahan fisik, peningkatan kecerdasan kristalisasi, dan penurunan kecerdasan cair. Perkembangan ini disertai dengan pencarian makna hidup yang lebih mendalam melalui pendekatan religius dan pencarian peran sosial yang produktif. Dengan demikian, psikolog perkembangan dewasa tengah menunjukkan bagaimana pengalaman hidup dan penyesuaian terhadap perubahan berperan penting dalam mempertahankan kesejahteraan emosional serta kontribusi terhadap masyarakat. Ada sedikit pos surat Al-Baqarah ayat 15 bahwa soalnya di sana kembali dari di sana Muhammad itu bahwa soal syukur bahwa Rasulullah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan atau 2 tahun lebih, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan dapat beramal soleh yang Kau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Surat Al-A'raf ayat 15. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.